Hai sahabat sosial, sebagai informasi, di bulan Desember ini pemerintah pusat maupun daerah masih menggulirkan berbagai macam bantuan sosial kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu secara sosial ekonomi. Mengingat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, sehingga sampai Desember tahun 2022 ini sejumlah bantuan sosial tersebut masih saja berjalan dan juga sementara disalurkan. Kira-kira siapa saja penerimanya dan bagaimana cara agar bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut? Simak video ini sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Anda punya, serta klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Yang pertama adalah bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM untuk meringankan beban serta melindungi daya beli masyarakat prasejahtera atas tekanan berbagai kenaikan harga secara global. Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT BBM. Adapun sasaran penerimanya yaitu sebanyak 20,65 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. Penerima yang dimaksud ini adalah datanya yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial dan diberikan kepada penerima yang aktif datanya sebagai penerima program Keluarga Harapan atau program bantuan pangan non-tunai. Dan untuk indeks bantuannya yaitu sebesar 150.000 per bulan, sedangkan yang cair pada bulan Desember ini yaitu periode tahap 2 atau alokasi bulan November dan Desember sebesar Rp300.000 dan masih berjalan sampai bulan Desember ini. Adapun untuk pencairannya atau penyalurannya itu melalui PT Pos Indonesia. Dan cara mudah untuk mengetahui apakah Anda aktif sebagai penerima BLT BBM yang dimaksud ini, silakan cek nama Anda di website Kementerian Sosial yaitu di cekbansos.kemensos.go.id. Silakan masukkan nama Anda dan apabila muncul di sana tertera Anda penerima bantuan sosial BLT BBM periode November-Desember, silakan langsung mendatangi kantor pos terdekat dengan membawa KTP asli. Bantuan yang kedua yang masih cair pada bulan Desember tahun 2022 ini adalah bantuan sosial upah atau BSU. Kementerian Ketenagakerjaan segera menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU di tahap 5 tepatnya pada bulan Desember ini. BSU senilai 600.000 ini diberikan oleh pemerintah kepada para pekerja atau buruh yang terkena dampak secara ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Selain itu, dana BSU hanya diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang memiliki penghasilan paling banyak 3,5 juta per bulan. Untuk persyaratan penerima BSU yaitu warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli tahun 2022 dan juga maksimal gaji per bulan yaitu 3,5 juta dan bukan pegawai negeri sipil atau TNI atau Polri. Di samping itu juga penerima BSU tidak sedang menerima bansos lain dari pemerintah seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan atau PKH atau Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM. Adapun cara untuk mengetahui atau cek nama penerima BSU tahap 5 ini melalui laman BPJS Ketenagakerjaan yang bisa Anda coba di rumah. Dengan cara yang pertama, cukup Anda membuka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id melalui browser HP atau PC Anda. Dan kedua, gulir ke bawah ke menu cek apakah kamu termasuk calon penerima BSU atau bukan. Kemudian isi data diri yang terlampir di laman BPJS Ketenagakerjaan tersebut seperti NIK dan nama lengkap Anda sesuai yang ada di KTP serta tanggal lahir, nama ibu kandung dan nomor HP terkini. Juga jangan lupa untuk mengisi email terkini dan konfirmasi data secara keseluruhan. Lalu klik lanjutkan, maka di sana akan muncul halaman yang akan menyatakan bahwa Anda penerima BSU atau bukan. Jika di sana muncul Anda adalah penerima BSU tahap ini, maka Anda cukup mendownload aplikasi Postpay terlebih dahulu, lalu kemudian aktivasi akun dan proses NIK-nya di sana. Kemudian di sana Anda akan mendapatkan barcode dari akun Postpay tersebut. Lalu kemudian mendatangi kantor pos terdekat dengan membawa iktp-nya serta memperlihatkan barcode yang Anda dapatkan dari aplikasi Postpay tersebut. Setelah itu, maka proses pencairan BSU Anda akan langsung ditangani dan langsung dicairkan hari itu juga. Prosesnya sangat mudah dan cepat, kurang lebih 5 menit sudah selesai.
Yang ketiga adalah Program Keluarga Harapan atau PKH tahap 4 atau triwulan 4 tahun 2022 ini. Sasaran penerima program Keluarga Harapan ini adalah masyarakat miskin yang datanya berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial serta memiliki komponen kesehatan atau pendidikan atau komponen kesejahteraan sosial. Adapun besaran bantuan sosial yang diterima oleh penerima program Keluarga Harapan ini adalah sesuai dengan komponen yang ia miliki, yaitu mulai dari Rp225.000 sampai dengan maksimal Rp3 juta dalam satu keluarga. Untuk pencairan PKH tahap 4 ini atau triwulan 4 di tahun 2022 ini semuanya tunai melalui Kantor Pos Indonesia dan masih berjalan sampai dengan bulan Desember ini. Apabila Anda terdata aktif sebagai penerima program Keluarga Harapan, segera ambil bantuannya di kantor pos terdekat dengan cara membawa KTP asli dan menginformasikan kepada pendamping sosialnya masing-masing agar memudahkan proses pencairan bantuan sosial PKH di tahap 4-nya dan segera segera dicairkan bantuan sosialnya sebelum memasuki batas akhir pencairan bantuan sosial PKH tahap 4 tahun 2022 ini. Yang keempat adalah bantuan pangan non-tunai atau saat ini disebut dengan bantuan sosial pangan secara tunai melalui kantor pos triwulan 4 atau tahap 4 di tahun 2022 ini. Adapun besaran bantuan yang diterima oleh penerima BSP ini atau BPNT ini yaitu sebesar Rp200.000 per bulan, dan untuk di periode tahap 4 atau triwulan 4 tahun 2022 ini yaitu dialokasi bulan Oktober, November, Desember. Jadi total bantuan untuk BSP atau BPNT ini yaitu sebesar Rp600.000 untuk alokasi 3 bulan. Metode pencairan BSP atau BPNT ini yaitu melalui PT Pos Indonesia dengan cara membawa KTP asli atau menginformasikan kepada masing-masing pendamping sosialnya. Adapun cara untuk cek untuk mengetahui apakah Anda terdaftar aktif sebagai penerima BSP atau BPNT triwulan 4 ini, cukup Anda mengecek namanya di cekbansos.kemensos.go.id, memasukkan nama Anda lalu kemudian cari, dan di sana akan muncul keterangan apabila Anda aktif sebagai penerima BSP atau BPNT tunai. Kelima adalah bantuan langsung tunai YAPI atau bantuan sosial ini diberikan kepada anak yang berstatus sebagai anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu. Adapun besaran bantuannya yaitu sebesar Rp200.000 per bulannya dikalikan dengan 3 bulan dan jumlah bantuan yang akan diterima bagi anak YAPI tersebut yaitu sebesar Rp600.000. Data anak YAPI ini juga bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial dan telah dilakukan survei oleh pendamping sosial masing-masing di daerah tersebut sekitar bulan Oktober-November kemarin, dan bantuan sosialnya direncanakan akan dicairkan di bulan Desember ini sebelum memasuki tahun 2023. Adapun metode pencairannya yaitu melalui Bank Himbara atau melalui Bank BNI atau Bank Mandiri, dan nanti akan disampaikan oleh pendamping sosialnya masing-masing yang akan mendampingi program ini untuk KPM tersebut atau anak yatim piatu tersebut agar melakukan aktivasi buku tabungan di bank yang telah ditunjuk untuk mencairkan bantuan sosialnya. Bantuan sosial YAPI-nya yaitu sebesar Rp600.000. Keenam adalah bantuan langsung tunai dana desa atau BLT-DD, yaitu sebesar Rp300.000 per bulan. Di beberapa wilayah dicairkan per bulan yaitu sebesar Rp300.000 dan di wilayah lain pula yaitu dicairkan 3 bulan sekali. Jadi total bantuan yang diterima KPM ini jika dirapel selama 3 bulan yaitu sebesar Rp900.000. Adapun sumber data penerima bantuan langsung tunai dana desa ini yaitu dari hasil musyawarah desa atau kelurahan setempat, yang mana bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang tergolong layak bantu secara sosial ekonomi namun tidak terdata sebagai penerima bantuan reguler dari pemerintah pusat seperti tidak menerima PKH atau tidak menerima bantuan pangan non tunai. Ketujuh adalah bantuan kartu prakerja. Program kartu prakerja ini masih terus berlangsung sejak diluncurkannya pada tahun 2020 hingga pertengahan bulan ini, dan sampai dengan bulan Desember ini masih ada beberapa yang belum mencairkan kartu prakerjanya.
Dan saat ini telah dibuka sebanyak 44 gelombang yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan, yang mana nantinya peserta yang lolos wajib mengikuti pelatihan di platform yang tersedia seperti di Tokopedia atau Bukalapak dan yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, setelah menyelesaikan pelatihan tersebut dan memperoleh sertifikat, maka peserta akan mendapatkan insentif biaya mencari kerja dan insentif pengisian survei dengan total masing-masing sebesar 2,4 juta dan Rp150.000. Adapun untuk insentif tersebut disalurkan secara non-tunai melalui metode transfer ke nomor rekening bank atau rekening e-wallet. Yang kedelapan yaitu bantuan langsung tunai usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat BLT UMKM. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 pada bulan September kemarin, bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Sehingga pada bulan Desember ini resmi diberikan BLT UMKM kepada seluruh pelaku UMKM yang terdata aktif pernah menerima bantuan sosial BPUM atau bantuan sosial perlindungan usaha mikro menengah. Adapun besaran bantuan yang diterima oleh pelaku usaha ini yaitu sebesar Rp600.000 dan akan segera dicairkan pada bulan Desember tahun 2022 ini. Dan metode pencairannya yaitu akan bekerja sama dengan bank daerah masing-masing. Yang kesembilan sekaligus yang terakhir yaitu adalah bantuan sosial PIP sekolah, dan pencairan dana bantuan PIP ini untuk siswa sekolah SD, SMP, dan juga SMA atau SMK dicairkan menjadi 3 kali dalam 1 tahun. Sejak bulan November sampai dengan Desember tahun 2022 ini untuk pencairan bantuan sosial PIP bagi anak SD, SMP, dan juga SMA ini sudah mulai dicairkan. Dan untuk data atau nama-nama penerima PIP ini yaitu dapat dicek secara mandiri secara online melalui laman resmi kemendikbud.go.id. Adapun untuk besaran bantuannya yaitu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan siswa atau siswi tersebut. Jadi kepada Anda yang terdata aktif sebagai penerima program Indonesia Pintar, segera cairkan bantuan sosialnya melalui bank yang sudah bekerja sama dengan program tersebut.